Selamat pagi saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Apa kabar? Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita senantiasa sehat dan penuh berkat. Saudari dan saudaraku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam renungan pagi ini, Sabtu 16 Mei 2020. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya." Bacaan Injil hari ini memberikan peneguhan iman bagi kita di tengah segala pergumulan hidup yang kita alami. Saudari dan saudaraku yang terkasih, menjadi pengikut Kristus yang sejati tidaklah mudah. Kita semua tahu bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru dan jalan akan selalu rata. Semua kita mengalami bahwa ada kalanya kita harus menerima langit yang mendung, gelap, bahkan badai terjadi, dan jalan yang terjal, berlubang, serta penuh dengan bebatuan. Konsekuensi mengikuti Yesus, kita harus siap mengalami penolakan, dibenci, dan bentuk penderitaan lainnya. Sebagaimana Dia yang menjadi asal usul kehidupan yang kita miliki, Dia terlebih dahulu sudah mengalami penolakan, penderitaan, bahkan harus mengalami sengsara, wafat di kayu salib. Dan ini diberikan oleh dunia terlebih dahulu kepada Yesus. Oleh sebab itu Injil pada hari ini memberikan peneguhan iman kepada kita. Jikalau dunia membenci kita saat ini, ingatlah bahwa Yesus yang kita imani sudah lebih dulu mengalami semuanya itu. Akan tetapi pada kesempatan ini, saudari dan saudaraku yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bentuk penolakan dunia kepada kita di tengah situasi modern ini. Dalam permenungan saya pribadi yang saya akan bagikan menjadi bahan refleksi kita bersama, ternyata wujud penderitaan yang diberikan oleh dunia kepada kita pada umumnya tidak terasa sakit secara daging. Sebaliknya, penderitaan itu justru membawa kita dalam buaian, seperti saat kita tidur nyenyak. Penderitaan ini justru memberi kenikmatan. Kita terperangkap dalam mimpi-mimpi indah yang ditawarkan oleh dunia. Mimpi-mimpi indah ini semakin melunturkan cinta kita kepada Allah, Sang Empunya cinta yang kita miliki. Misalnya tawaran-tawaran di tengah arus modernisasi saat ini ialah tawaran yang membuat kita menjadi lupa waktu. Misalnya media sosial, permainan-permainan, serta fitur lainnya. Satu hari ada waktu yang kita miliki 24 jam. Mari kita refleksikan kira-kira berapa jam waktu yang kita habiskan untuk hanya sekedar bermain media sosial. Lantas kita bandingkan berapa jam kita habiskan waktu untuk meningkatkan kehidupan iman kita. Entah itu berdoa, devosi, merenungkan sabda Tuhan, dan lain sebagainya. Di tengah situasi himpitan zaman saat ini, kehidupan iman kita semakin dibenturkan dengan tawaran-tawaran dunia yang justru sekilas memberikan kenikmatan, tetapi pada akhirnya melunturkan relasi cinta kita kepada Allah yang perlahan-lahan semakin membawa kita jauh dari Allah. Akan tetapi saudari dan saudaraku yang terkasih, Yesus bersabda, "Jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman."
Ini janji Yesus yang sejati, bahwa di tengah setiap pergumulan hidup yang kita alami, di tengah penderitaan, kesukaran, kesedihan, duka cita, Yesus senantiasa menemani kita. Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus mengirim seorang roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kekuatan dan akan menerangi budi kita sehingga kita mampu berpikir benar. Apabila kita sudah berpikir benar, maka setiap keputusan yang kita ambil senantiasa berawal dari pikiran yang bijaksana. Demikian pun ketika kita berbicara, setiap kata yang keluar dari mulut kita senantiasa kata-kata yang penuh dengan hikmat, kata-kata yang senantiasa memiliki arti yang positif. Saudari dan saudaraku yang terkasih, melalui permenungan ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan secara pribadi. Apakah sampai detik ini saya justru semakin mengeratkan relasi cinta saya dengan Allah dengan bina hidup doa yang kian mantap, dengan meluangkan waktu untuk senantiasa berkeluh kesah, bercerita dengan Tuhan Allah? Ataukah sebaliknya, saya justru menikmati tawaran dunia yang begitu meninakbobokan, yang begitu memberikan mimpi yang indah, yang membawa kita dalam buayan hayalan? Saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan, berhati-hatilah dengan tawaran dunia yang memberikan kenikmatan. Apabila kita sudah terperangkap di dalamnya, kemudian kita tidak bisa lagi bangkit, kita tidak bisa lagi keluar, maka kesempatan tidak akan pernah datang lagi dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan, karena kata lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mengumpulkan berkat sebanyak mungkin. Karena berkat inilah yang menjadi harta kekayaan yang sejati. Berkat kehidupan iman inilah yang menjadi modal bagi kita untuk memperoleh kehidupan kekal abadi kelak dalam kerajaan surga bersama Allah Tritunggal Maha Kudus dan para malaikat serta para kudus lainnya. Semoga buah-buah permenungan pagi ini sedikit membantu kita untuk masuk pada permenungan pribadi dan refleksi-refleksi iman kita secara pribadi yang lebih mendalam tentunya. Kiranya seluruh aktivitas pekerjaan dan karya serta rencana niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan Allah. Tuhan memberkati. Amin.